pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam siraman rohani pada hari ini, Jumat 17 Mei 2024. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang sungguh mengasihi kami dan yang senantiasa memberkati kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih atas hari ini Bapa yang baik. Berdatangan Tuhan memberkati kami senantiasa dalam setiap tugas dan aktivitas kami, dituntun oleh firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu sejenak. Biarlah Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami menjadi tanah yang gembur untuk tempat firman Tuhan bertumbuh dan berbuah. Kepadamu-lah kami berserah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat 2. Demikianlah firman-Nya. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikian firman Tuhan. Sahabat yang terkasih dimanapun berada, sebuah doa yang disampaikan pemazmur kepada Allah dengan segala kerendahan hatinya memohon kepada Allah supaya Allah jangan menghukumnya dengan murka Allah dan jangan menghajarnya dengan kepanasan amarahnya. Doa ini tergolong pada doa saat menghadapi pergumulan. Secara umum kita memahami bahwa pergumulan, tantangan dan penderitaan yang dialami seseorang itu adalah bagian dari hukuman Allah atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukan dalam hidupnya. Sebab Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Akibat dari perbuatan dosa pasti akan mendatangkan hukum, pergumulan dan penderitaan. Daud sebagai pemazmur juga menyadari bahwa perbuatan dosa yang telah ia lakukan di hadapan Allah pasti akan membuat Allah murka dan akan mendatangkan hukuman kepadanya akibat dari dosa yang ia lakukan di hadapan Tuhan. Sebab Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang, tetapi juga Allah yang murka dan marah atas dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana kita juga pasti akan marah dan murka jika anak-anak kita tidak taat dan patuh akan ajaran dan nasihat kita. Sebagai orang tua, kita pasti pernah marah dan menghukum anak-anak kita jika melakukan kesalahan dan pelanggaran. Sebab hukuman itu adalah bagian dari cara kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita akan pentingnya ketaatan dan kepatuhan kepada aturan dan nasihat orang tuanya. Tapi sebagai orang tua yang benar, kita pasti tidak akan menghukum anak kita itu hingga mati, tetapi tetap dalam batasan cinta kasih kita kepadanya. Demikianlah Allah yang maha kasih dan pengampun, tapi juga tidak pernah mau kompromi dengan dosa dan kejahatan. Penghukuman Allah atas umat Israel telah terjadi melalui pembuangan karena pemberontakan umat itu kepada Allah. Pemazmur Daud menyadari akan apa dan sifat Allah yang sesungguhnya. Satu-satunya adalah Allah yang cemburu dan murka melihat dosa dan kejahatan. Itu sebabnya Daud memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hatinya. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dengan murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Sebab jika Allah menghukum dengan murkanya dan menghajar dengan kepanasan amarahnya, maka kematianlah yang akan terjadi. Tetapi Daud juga sangat tahu bahwa Allah adalah Allah yang pemurah dan maha pengasih. Allah yang mau dan selalu bersedia untuk membuka pintu pengampunan bagi siapapun yang mau kembali, menyesali dosa-dosanya dan datang kepada Allah. Allah tidak pernah menolak orang-orang yang mau bertobat dan datang memohon kepada Allah. Itulah yang membuat Daud terus-menerus menyerukan kepada Allah, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dengan murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan
amarah-Mu. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Dalam kerendahan hati, Daud memohon kemurah hatian Tuhan untuk bermurah hati, tidak menghukumnya, tetapi mengasihani dia. Sebab Allah adalah Allah yang pengampun, sehingga ia bersuka cita dalam menjalani kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui siraman rohani pagi ini kita diajarkan untuk selalu datang kepada Allah dan berseru kepadanya untuk meminta pertolongan. Sebab Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang mau datang kepadanya. Melalui nats ini kita diingatkan untuk senantiasa taat dan patuh kepada Tuhan dan hukum-hukumnya, supaya murka Allah tidak terjadi atas kita dan juga anak-anak kita. Tetaplah hidup di dalam kasih Kristus, hidup dan lakukanlah segala aturan dan hukum Tuhan, sehingga sukacita dan berkat-berkat Allah akan selalu melimpah atas kita. Amin. Terima kasih ya Allah di sorga, Allah yang selalu memberikan firman-Mu menjadi pelita dan terang dalam setiap perjalanan hidup kami. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Bapa di sorga, kami adalah orang yang berdosa, yang sering hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering melanggar aturan dan hukum Tuhan. Kini kami datang kepadamu, sebagaimana Daud sang pemazmur, dengan kerendahan hatinya datang memohon, ya Allah, janganlah menghukum aku dengan murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Bermurah hatilah ya Tuhan mengampuni kami, dan biarlah oleh Roh Kudus Tuhan mengubah kami senantiasa, sehingga hidup selalu dalam kehendak Tuhan. Ampuni kami Bapa di sorga, sehingga hidup kami layak bagi-Mu. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan aktivitas kami. Biarlah firman Tuhan menuntun kami, sehingga kami tidak jatuh kepada dosa dan pencobaan. Berkati anak-anak kami dimanapun berada Bapa di sorga. Anak-anak yang masih kecil Tuhan Engkau berkati tumbuh kembangnya. Jauhkan dari sakit, penyakit dan juga mara bahaya. Anak-anak kami yang dalam sekolah Tuhan Engkau berikan roh hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap proses pendidikannya. Biar Tuhan memberkati mereka. Jauhkan mereka dari tantangan dan godaan-godaan dunia yang mengancam imannya sehingga menjauh dari Tuhan. Anak-anak kami yang akan menjalani ujian Tuhan Engkau berkati. Tuhan Engkau pimpin mereka dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Biar Tuhan memberkati kami semuanya dimanapun berada. Anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Oleh karena anugerah-Mu Bapa di sorga, Engkau memberikan pasangan hidup bagi mereka. Anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, biar Tuhan memberkati, menunjukkan pekerjaan yang layak baginya. Dan juga buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit penyakit, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, Tuhan berkati. Biar tangan Tuhan memulihkan, sehingga kesehatan mereka boleh pulih kembali. Kepada orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga dan memelihara dan senantiasa memberkati mereka. Hanya kepadamu lah kami berserah. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.